형 전화번호도 외우는 거야? 아, 제가 원래 숫자를 좀 잘 외워요. 네. 그렇구나. Halo semua, nama gua Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gua akan merangkum sebuah film yang berbau dengan kekawaian dan kesenian. Karena no kawaii no life, anjing. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan AirPod. Bebas, yang penting bukan speaker, agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata yang suram dari mulut gue tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, kalau sudah aman langsung saja. Di sini gue akan merangkum sebuah drama Korea yang berjudul Yumi Cell yang dirilis pada tahun 2021. Drakor ini sebanyak 14 episode dan diperankan oleh An Bo Hyun dan Kim Go Eun. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy. 선배 일어나요. 늦겠어 우리. Di episode 1 dimulai dari seorang wanita yang sangat kawaii bernama Kim Yumi, yang dimana ia terbangun sudah ada seorang pria bermasal di belakangnya sembari mengucapkan salam, bahkan akan melakukan pakcek-pakcek. Namun sayang, itu hanyalah sebuah mimpi dari Yumi, sehingga ia yang terbangun dari tidurnya dibuat senyum-senyum sendiri akan hal itu. Yumi adalah seorang wanita berumur 33 tahun dan masih menjomblo sampai saat itu, serta kisah cinta yang dialaminya terakhir kali di 3 tahun yang lalu, tepat di saat pacarnya memutusi Yumi. Bahkan ketika Yumi tidak terima akan hal itu, si pria sampai lari terbirit-birit. Namun hal tersebut ada kelebihan untuk Yumi. Pertama, ia tidak perlu beres-beres rumah dan uangnya jadi lebih banyak karena irit membeli sesuatu. Bahkan ia jadi lebih produktif di kantor sehingga membuatnya naik jabatan. Alasan membuatnya terbiasa akan kejombloannya. Namun akhir-akhir ini ia mulai terseret ke dalam kisah cinta lagi karena rekan kerjanya bernama Chae Woki, ya pria yang sempat dimimpikan oleh Yumi sebelumnya. Woki pun bertanya akan benarkah Yumi tinggal di sana. Alhasil membuat Yumi bingung apakah itu sebuah kode dari Woki kalau Woki ingin mendekatinya. Sehingga di benaknya terjadi sebuah konflik akan haruskah ia bertanya akan hal itu. Sehingga ia memutuskan untuk bertanya. Namun hal itu diganggu oleh rekan kerjanya karena ada kerjaan untuk Yumi. Tapi Yumi tetap bertanya sesuai hati nuraninya. Terlihat isi otak dari Yumi yang menggambarkan manusia biru, bukan avatar ya, yang sangat menggemaskan sekali. Dan konflik yang terjadi adalah antara sel akal dan sel emosi. Sel emosi pun sangat yakin kalau Woki menyukainya. Namun ketika Yumi ingin bertemu dan memanggil Woki, sel kecemasan mulai takut karena pandangan rekan kerjanya nanti akan menggosipi yang tidak-tidak akan dirinya, karena Woki jauh lebih muda dari dirinya. Seketika membuat Yumi bimbang harus tanya atau tidak, dan jawabannya iya, tidak jadi. Dan balik ke pekerjaannya, bahkan stres dibuatnya karena bimbang sebimbang-bambangnya. Anjing bambang. Alhasil sel emosi dibuatnya. Bahkan ketika Yumi mengerjakan tugasnya, tiba
tiba-tiba ia kesulitan dibuatnya karena ternyata tuas untuk membuat otak Yumi bekerja sedang ngandet, bahkan meminta bantuan sel emosi untuk membantu mereka. Awalnya sel emosi tidak mau karena ia masih kesal dengan sel akal. Tapi karena sel akal mengiming-imingkan melihat sunset yang indah, akhirnya ia pun mau sehingga otak Yumi bekerja dengan baik dan berhasil menyelesaikan tugasnya. Namun tiba-tiba terdapat sel paling besar segede Titan mengacaukan mereka dan itu adalah sel lapar. Alhasil otak Yumi tidak bisa bekerja lagi karena dirinya benar-benar lapar. Bahkan sel lapar tidak kuasa menahan laparnya sehingga Yumi memutuskan untuk mengisi perut dulu baru ia lanjutin. Hingga di saat ia selesai membeli makanan dan balik, tiba-tiba Woki memanggilnya. Seketika membuat Yumi terkejut. Bahkan Woki menawari minuman untuk Yumi sehingga Yumi yang gugup hampir menjatuhkan minumannya. Dan Woki memegang tangan dari Yumi. Seketika bunga sakura turun entah dari mana datangnya. Dan di desa aka otak dari Yumi berbunga-bunga karena Woki memegang tangannya. Bukan hanya di situ, ketika ia masuk ke dalam, Woki lagi memegang tangannya. Namun ketika mereka menunggu lift, Woki bertanya akan tugas Yumi yang masih banyak. Sehingga Yumi yang awalnya menjawab dikit, tiba-tiba terdapat sebuah sel detektif yang menganalisis kalau sepertinya Woki lembur terlihat dari minuman yang banyak ia bawa. Pasti jika Yumi lembur bareng membuat kesempatan terjadi berupa Woki yang mengantar Yumi pulang karena sebelumnya Woki bertanya akan rumahnya. Alhasil Yumi berkata kalau ia lembur. Namun ketika ditanya balik kalau Woki juga lembur, ternyata Woki tidak lembur. Dan minuman itu untuk rekan kerja yang lain karena tidak enak yang lain lembur sedangkan dirinya tidak. Dan menyayangkan hal itu karena jika Yumi tidak lembur sekarang, ia berniat untuk mengantar Yumi pulang. Dan itu adalah kesempatannya untuk memikat hati Yumi. Seketika sel detektif digebukin karena ulahnya Yumi tidak pulang bareng dengan Woki. Alhasil membuat Yumi sedih. Dan kenapa ia bisa seperti itu? Ya karena ternyata Yumi tidak punya sel cinta. Ketika Yumi diputusin, ternyata mantannya memutusi Yumi karena si mantan memilih cewek baru. Seketika banjir bandang terjadi di desa sel yang membuat sel sekarat dan koma dibuatnya. Hingga di malam harinya tiba-tiba Woki menelpon karena ternyata Woki balik ke kantor serta mengajak Yumi untuk pulang bareng. Bahkan ternyata Woki sudah ada di sampingnya. Bahkan ia rela menunggu Yumi menyelesaikan tugasnya. Seketika sel cinta tersadar dari koma lamanya dan otak dari Yumi langsung fast as fuck boy. Bahkan para sel tidak bisa mengendalikan otak Yumi yang berputar layaknya gangsing. Ya hal itu bisa terjadi karena ia buru-buru agar bisa balik bersama dengan Woki. Bahkan langsung menyelesaikan tugasnya saat itu juga sehingga pulang bersama dengan Woki akan terwujud. Dan ketika menuju ke mobil terlihat kembang api yang sangat mensupport hubungan mereka. Kencan setelah 3 tahun menjomblo. Namun sayang hal itu dihancurkan oleh rekan kerjanya bernama Ruby karena ia ikut nebeng dengan mereka. Kok ganggu? Ya walaupun Anda sangat kawaii plus Kyowo tapi Anda ganggu Bahkan Ruby juga menyukai Woki dari sikapnya yang sangat kepikmian. Anjing pikmi. Alhasil Yumi sudah pasti bad mood dibuatnya. Bahkan ketika Ruby meminta Woki mengantar Yumi pulang duluan, awalnya Yumi yang memintanya mengantar Ruby. Tapi karena ternyata Ruby dan Woki pergi ke tujuan yang sama, ia yang diantar pulang duluan. Seketika membuat sel emosi sedih akan hal itu dan merasa ini semua bisa terjadi karena tidak ada sel cinta. Hingga di tengah malam Yumi pun menulis isi hatinya di sebuah buku. Dan itu dari sel emosi yang curhat akan dirinya. Sehingga sel akal meminta sel tidur untuk meniduri Yumi karena besok Yumi bekerja. Dan ia membantu berupa memukul sel emosi agar tidur. Alhasil Yumi pun mengantuk. Namun seketika ngantuknya hilang karena sel kenangan. Tapi hal itu berhasil dihentikan oleh sel akal. Namun lagi dan lagi Yumi tersadar akan kompor yang sudah dimatiin apa belum. Dan itu dari sel kecemasan.
kecemasan, tapi sel akal berhasil menghentikannya. Namun ia tidak bisa menghentikan sel lapar. Alhasil Yumi memasak di tengah malam itu. Tepat di saat itu ia melihat postingan terbaru dari Ruby kalau ia masih bersama dengan Woki dan bersenang-senang sambil minum-minum. Sehingga sel detektif kembali menganalisis hal tersebut, tapi sel akal kembali membogemnya karena Yumi tidak tidur-tidur nantinya. Dan di mimpinya Yumi sampai bermimpi kalau Ruby tidur bareng dengan Woki. Sesampainya ia di kantor, ia pun mendengar percakapan Ruby dengan temannya kalau Ruby tidak bisa tidur semalam, bahkan merahasiakan hal tersebut, sehingga membuat Yumi overthinking dibuatnya. Kalau sel utama dari Yumi adalah sel cinta. Sel cinta berhasil menghentikan sel lapar agar Yumi tidak buncit ketika berkencan. 대화할 수 있는 유일한 No, mie yang sangat lezat dibuang begitu aja, cok. Nyesek melihatnya anjing, apalagi mie yang sudah matang dengan topping telur, telurnya busuk. Anjing, itu adalah tontonan paling menyakitkan di dunia ini. Tapi ya, sel cinta memang powerful karena memberikan warna di hidup Yumi. Tapi jadi goblok anjing, mau aja dimanfaatkan cowoknya, bahkan cowoknya tidak mengeluarkan duit sepeser pun ketika ia berkencan. Sungguh mokondo sekali. Yumi pun bertemu dengan Ruby, bahkan Ruby mulutnya tidak ada rem sama sekali. Terus saja nyerocos akan ia yang kemarin sampai pagi minum-minum bersama dengan Woki. Karena teman Woki datangnya terlambat. Tapi Yumi tetap senyum aja karena sel akal tidak mau membuat tampang Yumi cemberut akan hal itu. Namun karena Ruby terus dan terus saja menceritakan keseruannya kemarin, membuat para sel tidak kuat sehingga Yumi terlihat cemberut sekarang. Tepat di saat itu Woki datang dan para sel berhasil mengembalikan senyum dari Yumi. Namun Ruby kembali memanas-manasi Yumi kalau ia mengajak Woki ke festival bunga di hari Minggu. Sudah pasti membuat Yumi kesal sekesal-kesalnya. Namun karena Woki mengajak Yumi juga dan hal itu disetujui oleh Ruby, sehingga mereka merasa kalau Ruby bukan tertarik dengan Woki, tapi karena ia ceria aja. Namun karena rekan kerjanya lagi satu bernama Pak Nam, Ruby langsung mengajaknya juga, sehingga para sel melakukan rapat kalau awalnya mereka akan pergi bertiga, yaitu Woki, Yumi, dan Ruby. Tapi tiba-tiba Ruby mengajak Pak Nam. Seketika mereka menganalisis kalau Ruby sengaja mengajak Pak Nam agar Ruby bisa berduaan dengan Woki, sedangkan Yumi bersama dengan Pak Nam. Dan hal itu ada kaitannya karena Woki akrab sekali dengan Pak Nam layaknya kakak dan adik. Jadi jika Woki melihat Pak Nam mendekati Yumi, pasti Woki berhenti memperhatikan Yumi karena Woki tipikal pria yang setia. Sehingga para sel dibuat kesal dengan Ruby. Bahkan jika Yumi tidak ikut, sudah pasti Pak Nam tidak ingin menjadi nyamuk dan membuat Woki dan Ruby berduaan aja. Alhasil sel emosi merasa kalau Yumi tetap akan ikut dan tidak membiarkan hal itu agar akhir pekannya tidak kesepian lagi seperti sebelum-sebelumnya. Tapi tiba-tiba Pak Nam memberitahu kalau mereka akan sibuk di hari Minggu, jadi mereka tidak bisa. Tapi mereka bisa di hari lain dan itu besok. Tapi Ruby tidak bisa besoknya karena ia pergi ke suatu tempat dan jika minggu depan festival sudah berakhir, sehingga Yumi di dalam selnya akan memancing agar bisa besok dilakukan dan merasa kalau mereka bisa pergi bertiga tanpa Ruby, si hama pengganggu. Dan Ruby membiarkan mereka bertiga untuk pergi tanpanya. Namun tiba-tiba Pak Nam tidak ikut, bahkan merasa kecewa akan perkataan Woki. Alhasil pancingan dari Yumi berhasil, tapi si pengganggu Ruby yang sangat kawaii ini merasa kalau Yumi tidak nyaman kalau berduaan dengan Woki. Memang si berdebah ini anjing. Alhasil membuat para sel kesal termasuk saya. Untungnya datang sel cinta yang kembali sadar dari komanya, bahkan langsung membakar sel amuk untuk membebaskan sel perasaan sebenarnya, sehingga sel amuk meledak-ledak dan membebaskan sel perasaan sebenarnya. Seketika Yumi memberitahu bahwa ia nyaman seperti itu dan akan pergi berdua bersama dengan Woki. Dan episode 1 pun selesai. Lanjut episode 2. 오빠, 언니 불편하게 만들지 말고 그냥 다음에 다 같이. 그게 왜 불편해?
Di episode 2 dimulai dari Yumi yang nyaman kalau berduaan besok bersama dengan Woki. Dan Woki juga mau. Seketika membuat Ruby kesal akan hal itu. Sehingga para sel senang karena sel cinta berhasil membuat Yumi pergi berduaan besok. Namun sel cinta merasa ada yang hilang, yaitu sel mode. Yang dimana di dalam desa sel juga ada sebuah penjara untuk para sel yang merusak Yumi. Dan sel mode termasuk salah satu tahanannya, dan alasan ia ditahan karena sel mode merupakan sel borong yang membuat Yumi membeli baju, liburan ke luar negeri, sepatu, pedicure, perawatan, dan hal-hal lainnya tidak melihat harganya. Dan total yang menghabiskannya sampai di 11 juta won, setara dengan gajinya 3 bulan. Alhasil sel pelit melaporkan hal itu sehingga sel mode dipenjara karena merugikan Yumi. Tapi di saat itu sel mode dibebaskan bersyarat karena sel akal meminta bantuan agar sel mode bisa memakeover Yumi di kencan pertama setelah menjomblo selama 3 tahun. Hingga di esok harinya para sel pun bersemangat akan Yumi yang berkencan. Bahkan mereka menyiapkan kupon dan menebak apa yang akan terjadi dengan Yumi dan Woki. Sel mode pun menunjukkan ahlinya berupa memilih outfit, dan ia memilih outfit minimalis atau mudah, dari make upnya bahkan pakaiannya. Alhasil membuat sel akal dan sel emosi agak kurang dengan hal itu karena Yumi sekarang berkencan. Seketika membuat Yumi ragu dengan outfitnya. Tapi di saat itu terdapat panggilan telepon tak dikenal yang ternyata itu adalah Woki karena HP-nya tertinggal serta memberitahu bahwa ia sudah sampai. Alhasil Yumi akan UTW ke sana. Tapi di saat itu ia bertanya, di mana Woki tahu nomornya, bukannya HP-nya tertinggal. Sehingga Woki memberitahu bahwa ia kebetulan ingat, bahkan sudah mengingatnya. Sudah pasti membuat Yumi salting karena Woki mengingat nomornya. Seketika membuat para sel yang mempunyai firasat baik memilih akan mereka yang bercipokan nanti. Bahkan menyemangati Yumi untuk segera menjalankan kencannya. Yumi pun UTW menggunakan taksi, dan sesampainya ia di sana dengan keadaan berbunga-bunga, tiba-tiba terdapat telepon dari Ruby. Awalnya sel akal merasa bahwa itu harus dijawab agar bisa memanas-manasi Ruby. Tapi sel emosi agak ragu karena bisa saja Ruby mengacaukan kencan mereka. Alhasil Yumi pun tidak menjawab teleponnya, yang ternyata Ruby datang ke sana. Emang parasit parah si Ruby ini anjing, tapi kawaii sekali juga. Aduh anjing, bimbang aku tuh. Bahkan outfit Ruby seperti mau berkencan sehingga sel cinta meminta Yumi untuk lari dari sana apapun yang terjadi. Dan ketika Yumi berlari, hal itu dilihat oleh Ruby bahkan mengejar Yumi sehingga terjadilah kejar-kejaran antara Yumi dan Ruby. 죄송합니다. 하나, 둘, 셋. 아휴. Bertemulah ia dengan Woki dan langsung mengajaknya pergi dari sana. Bahkan mengajak Woki pergi jauh agar Ruby tidak mengacaukan kencan mereka. Berhasillah Yumi membawa Woki ke restoran. Woki pun ingin menghabiskan waktu dengan Yumi hari ini. Bahkan nanti malam akan menonton Kembang Api bersama. Sudah pasti membuat hati Yumi makin membesar akan hal itu. Bukan hanya itu, ketika Woki bertanya seperti apa tipe cowok kesukaan Yumi karena ia penasaran tentang Yumi, seketika makin membuatnya salting tak tertolong. Hingga Woki bertanya punyakah Yumi pacar dan bersyukur Yumi jomblo. Makin membuat hatinya membesar. Woki pun langsung menjelaskan tujuannya kalau maukah Yumi pergi kencan buta.
Seketika hatinya pecah karena ia dibanting realita. Karena ternyata Woki berniat untuk menjatuhkan Yumi dengan temannya. Oleh sebab itu ia bertanya rumah Yumi, ingin mengantarnya pulang karena sekalian ia mengenalkan Yumi dengan temannya. Karena menurutnya ia cocok dengan temannya. Seketika hujan lebat turun di desa Sel. Ya, karena hati Yumi benar-benar sedih karena orang yang ia suka malah ingin menjodohkannya, serta bertanya alasannya. Dan jawabannya karena Yumi orang yang sangat baik bahkan cantik. Alhasil membuatnya bingung, jika memang dia sehebat itu kenapa Woki tidak memacarinya. Yumi pun bertanya akan Woki yang sudah punya pacar. Woki bilang tidak, sehingga Yumi merasa kalau Woki lagi suka dengan seseorang, dan hal itu diiyakan oleh Woki. Seketika banjir bandang terjadi lagi. Yumi pun bertanya, apakah Ruby? Ternyata bukan Ruby orangnya, bahkan ternyata bukan cewek. Bukan cewek berarti gay anjing. Dan ia nge-gay dengan Pak Nam. Makanya ia kecewa waktu itu. Anjing. Bangsat betul. Sudah pasti Yumi makin sedih karena ia bukan kalah saing dengan wanita, tapi sama pria. Anjing, sungguh sangat mengironiskan sekali. Tapi Paracel tetap mempertahankan wajah senyum agar Yumi tidak menangis. Bahkan Woki meminta Yumi menjaga rahasia itu karena ia mempercayai Yumi. Serta Woki memberikan nomornya dan ia hafal juga nomor dari temannya. Dan alasan ia bisa ingat karena Woki handal menghafal angka. Oleh sebab itu ia menghafal nomor Yumi. Seketika rasa sedih Yumi makin menjadi-jadi yang membuat ekspresi Yumi hancur dibuatnya. Alhasil Yumi tidak bisa menahan air matanya serta langsung ke toilet untuk menangis karena ternyata gebetanku suka batang. Sedih sekali itu anjing. Sedangkan di lain tempat terlihat teman dari Woki bernama Kuwong. Ia adalah seorang game development atau pembuat game lah, dan ia tidak sendiri, ada timnya juga di sana yang cewek kawaii ini bernama Sei, dan ini si Louis. Hingga di saat yang mendapatkan telepon dari Woki akan kencan buta, Wong pun menerima hal itu, jugaan dirinya senggang. Padahal Wong tidak minta dijodohin, tapi Woki terus memintanya karena menurutnya Wong serasi dengan Yumi. Bahkan Woki sudah mengirim nomor Yumi. Hingga di saat ia ke minimarket, ia pun mengirim pesan ke Yumi. Dan di dalam desa Sel banyak sel yang hilang akibat banjir bandang yang terjadi, bahkan lebih parah dibanding 3 tahun yang lalu. Dan sel cinta serta sel perasaan sebenarnya ikut hilang juga. Yang ternyata sel cinta dan sel perasaan sebenarnya terdampar di sebuah pulau. Bahkan sel cinta merasa kalau mereka lebih baik di sana karena ia tidak membantu Yumi, dan merasa kalau Yumi lebih baik tanpa cinta dan perasaan sebenarnya. Hingga ketika ia di kantor, Pak Nam pun ingin mentraktir mereka untuk makan-makan. Namun karena Yumi cemberut dan hal itu bisa terjadi karena ekspresi Yumi rusak, sel perbaikan pun memberikan sebuah alat ekspresi cadangan. Ya, walaupun ekspresi yang dikeluarkan tidak natural dan terlalu berlebihan. Serta ia menolak ajakan Pak Nam karena ia ada urusan berupa kencan buta. Sehingga Pak Nam dan rekannya yaitu Yida mensupport Yumi akan kencan buta itu. Walaupun mereka bingung dengan tingkah Yumi. Sedangkan Wong, ia pun akan pergi ke kencan butanya, tapi pakaiannya benar-benar sangat tidak ada niatan sama sekali. Karena dipikirnya kencan buta hanya bersenang-senang dan bersantai sambil minum kopi. Sehingga Sei merasa sedih akan Wong yang berkencan buta. Terlihat sebelumnya kalau Wong curhat ke Woki akan rekannya yaitu Sei yang benar-benar memperhatikannya. Padahal Sei pernah berkata kalau ia tidak pernah menganggap Wong lebih dari teman. Tapi sikapnya ke Wong seakan ia adalah pacarnya. Dari memperhatikan makanan Wong, menelpon Wong karena ia tidak bisa tidur, bahkan sampai merangkul Wong. Pria mana yang tidak baper digituin coba anjing. Sehingga Woki memberitahu kalau alasan Sei melakukan itu karena Wong pria penurut. Sei tidak menginginkan Wong, tapi ia tidak mau kehilangan Wong juga. Oleh sebab itu, agar
Wong tidak terjebak di dalam dunia friendzone-nya dari Sei, ia menyarankan Wong melakukan kencan buta dengan Yumi. Wong pun sudah sampai di tempat tujuannya dan menunggu kedatangan Yumi dengan cara mendengarkan lagu sembari bermain game. Hingga di saat Yumi datang dan memanggil Wong, awalnya Wong tidak mendengarkannya. Namun karena ia ngeh kalau Yumi memakai tas berwarna merah, seketika membuatnya kagum karena Yumi sangat kawaii plus kyowo. Bahkan Wong langsung terdiam sambil menatap Yumi, yang ternyata isi otak dari Wong kalau selnya dipenuhi kabut, aka kosong, tidak ada yang dipikirkannya. Dan itu pernah terjadi ketika dirinya SMA dalam mengerjakan ujian, sama percis seperti itu. Alhasil Yumi yang melihatnya dibuat bingung, termasuk Paracel, bahkan menganggap Wong gak banget dari penampilannya. Tapi ia ingin tahu lebih lanjut tentang Wong dan menggunakan alat itu, sehingga Yumi berkenalan dengannya. Tapi Wong masih saja diam. Alhasil Yumi mengajaknya ke tempat minum kopi, tapi Wong tiba-tiba pergi. Yang ternyata ia ingin pergi ke tempat minum kopi. Seketika membuat Yumi bingung sebingung-bingungnya, bahkan sangat awkward. Sampailah mereka di tempat minum kopi, dan ketika sel akal dari Wong mencari yang lain, ada sel humor di sana. Dan karena cuma sel itu yang ada, membuat Wong melontarkan jokes-jokes garing, bahkan lebih lucuan jokes bapak-bapak, sumpah dah. Dan sel emosi menggunakan alatnya agar keadaan setidaknya mencair. Bahkan ketika Wong mengeluarkan jokes itu lagi, membuat saya malu melihatnya. Anjing, dia yang kencan, gua yang malu, sumpah deh, emang anjing banget. Seketika sel humor dari Wong merasa itu berhasil, yang padahal sel emosi sengaja karena momennya agar tidak awkward saja. Dan episode 2 pun selesai. Lanjut episode 3. 오늘도 약국을 하나? 거의 몇 시? Di episode 3 dimulai dari kencan buta yang benar-benar sangat awkward. Bahkan ketika Wong mengeluarkan jokes yang membuat saya malu melihatnya, padahal dia yang ngejokes anjing. Seketika kabut di desa sel Wong hilang karena respon dari Yumi yang menertawai jokesnya. Namun karena sel humor masih banyak ingin mengeluarkan jokes-jokesnya, membuat sel emosi kesal dengan Wong. Tapi untungnya kopi pesanan mereka sudah tiba, sehingga sel akal menenangkannya. Hingga di saat mereka berbincang dan Wong menceritakan tentang dirinya kalau dirinya seorang pembuat game dan lagi mengembangkan game, sel Yumi hanya memakai alat itu, padahal mereka sangat bosan dengan Wong. Tapi tiba-tiba sel lapar muncul, dan karena sel lapar tidak kuat, ia menggunakan suling untuk memberikan sinyal lapar tak tertolong. Alhasil membuat perut Yumi berbunyi, sehingga Wong yang peka mengajak Yumi untuk makan, sembari merekomendasikannya tempat makan yang enak di sana. Awalnya Yumi sempat enggan, namun karena bunyi perut dari Yumi terus berbunyi, bahkan Wong berpura-pura tidak dengar dan Yumi akhirnya ikut. Mereka pun sampai di sebuah restoran dan makan di sana, sehingga Yumi yang makan seketika membuat sel lapar terkesima karena makanannya sangat lezat sekali, yang membuat Wong senang karena Yumi menyukainya, yang membuat sel lapar senang sesenang-senangnya serta menyukai Wong karena Wong bisa membuatnya ke tempat makan enak terus. Dan sel kecemasan pun dibuat cemas karena semur kimchinya bisa nyiprat di pakaian putihnya. Dan Wong yang melihatnya langsung memberikannya celemek, bukan colmek. Ya itu apron lah ya, anjing colmek. Ke Yumi seketika membuat sel kecemasan suka dengan Wong karena Wong perhatian. Apalagi ketika Wong pura-pura tidak mendengar suara perutnya, yang membuat hubungan Wong dan Yumi tidak secanggung sebelumnya. Apalagi ketika mereka berbincang akan Wong yang hidup sendiri dan merindukan masakan rumah, makanya ia sesekali ke restoran itu. Dan hal itu juga dirasakan oleh Yumi, ya relate lah. Sehingga sel akal suka juga dengan Wong, apalagi sel pelit karena
karena ia merasa sepertinya Wong tidak suka menghamburkan uang. Dan sel mode ia juga menyukai Wong karena penampilan Wong yang apa adanya. Namun sel emosi masih belum suka dengan Wong. Dan ketika akan membayar, Wong langsung menghentikan Yumi karena ia yang ingin membayarnya. Namun Yumi memaksa sehingga Wong memegang tangan Yumi. Alhasil para sel terbang ke atas atau Yumi merasa terbang ketika disentuh oleh Wong. Seketika sel emosi ingin mengakhiri semuanya dan ingin Yumi pulang, tapi Wong masih belum ingin mereka selesai. Sehingga para sel Wong menjalankan otak Wong agar Wong bisa mencari ide agar kencan mereka tidak berakhir. Dan karena ia melihat festival kata, ia pun langsung mengajak Yumi ke sana. Awalnya sel emosi ingin mengakhirinya, tapi hal itu dihentikan oleh sel akal karena semua sel ingin melihat lebih lanjut perkembangannya. Hingga di saat ia sampai dan akan membayar tiket masuk, sel pelit yang melihat ada diskon kalau pasangan dapat potongan, Yumi langsung memberitahu kalau mereka adalah pasangan. Ya, agar dapat diskon aja. Alhasil membuat Wong makin baper akan hal itu. Bahkan kalau berfoto berdua serta diupload ke sosmed dapat diskon tambahan. Seketika Yumi menyetujuinya sehingga mereka berfoto berdua. Ya, walaupun kaku parah. Dan hal itu dilihat oleh Ruby seketika membuatnya terkejut dan ingin menelpon Yumi. Namun karena sudah pasti Yumi tidak akan menjawabnya, ia pun menelpon Wong karena sebelumnya mereka sempat kenalan. Sehingga Yumi yang mengetahui kalau Ruby menelpon membuatnya panik karena Ruby bisa saja menyebar rumor di kantor. Seketika membuat Ruby senang karena ia tidak bersaing lagi dengan Yumi agar bisa mendapatkan Woki. Dia tidak tahu aja kalau sebenarnya Woki itu gay. Wong pun merasa kalau Ruby itu aneh karena sikapnya yang sok imut. Sehingga Yumi tertawa mendengarnya karena Wong belak-belakan sekali. Ya, karena Wong itu orangnya tidak bisa berbohong. Bahkan memberitahu kalau Yumi manis. Alas ya boy. Awalnya Yumi mengira kalau Wong penjilat. Namun Wong sudah bilang kalau ia tidak bisa berbohong. Kalau benar Yumi itu manis. Seketika membuat para sel terkesima akan hal itu. Apalagi sel emosi yang mulai suka karena jujur merupakan nilai plus untuknya. Bahkan tidak menggunakan alat ekspresi itu lagi. Alhasil membuat Yumi senang dan akan mentraktir Wong berondong jagung karena pujiannya. Yang membuat hubungan mereka menjadi semakin dekat. Namun di saat itu terdapat sebuah sel yang tidak suka akan hal itu. Bahkan pergi ke tempat yang terlarang berupa ia yang menurunkan tuas suasana hati. Anjir, ada villain di desa selnya. Cuk, bayangkan ada villain. Dan villain itu adalah sel histerius. Bahkan ia menyerang sel lainnya serta langsung mengambil alih desa sel dari Yumi. Seketika Yumi langsung berpikir yang enggak-enggak. Kenapa ia melakukan kencan ini? Apa tujuannya di sana? Intinya seperti orang tanpa tujuan hidup. Alhasil membuat Wong bingung dengan hal itu. Padahal ia ingin lebih lama bersama dengan Yumi. Bahkan ketika Yumi pulang, ia sama sekali tidak melihat ke Wong. Wong pun balik ke tempatnya dan berpapasan dengan Sei akan bagaimana kencan butanya. Dan Wong sangat menyukai Yumi karena ia memiliki banyak kesamaan dengannya dan menyukai semua hal dari Yumi. Namun ketika ia ingin menceritakannya lebih lanjut, tiba-tiba saya ingin pergi. Bahkan sedih akan hal itu. Apa sih maunya dasar woman? Anda sendiri yang membuat ke friendzonan. Kenapa Anda seperti tidak rela, bang? Hingga ketika ia sampai, tiba-tiba desa selnya didatangi oleh Yumi di sana. Dalam arti Yumi muter-muter di pikiran Wong. Alhasil ia langsung mengirim pesan ke Yumi dan Yumi yang membacanya. Ia yang awalnya ingin membalas tiba-tiba berubah pikiran dan mengacangi pesan dari Wong. Nyeseknya itu coba. Waduh, anjing. Seketika air mata Wong keluar. Anjir, kerasa sampai sini, cok. Nyeseknya bangsat. Tapi gue pernah gak sih di posisi itu? I don't know.
Sedangkan sel Yumi, mereka pun bersembunyi dari sel Histerius yang memborbardir desa Yumi. Tapi mereka masih mempunyai harapan berupa sel lapar. Dan ketika Yumi ingin memakan coklat di depannya, sel Histerius menghancurkan nafsu makan dari sel lapar, sehingga Yumi tidak jadi makan serta tidur. Sedangkan Wong, ia pun masih menunggu pesan dari Yumi. Alhasil, ia pun mencari di Mbah Golo-Golo apa kesalahan sebelumnya. Dimulai dari jokesnya, sepertinya tidak, karena Yumi tertawa terbahak-bahak waktu itu. Namun ketika ia melihat kalau pria berjenggot banyak tidak disukai wanita, membuatnya merasa kalau hal itulah yang membuatnya terente sekarang. Bahkan Louis membenarkan hal itu. Alhasil sel akal akan menangkap sel rambut. Sel rambut pun akan dihapus dari peradaban karena semua ini salahnya. Tapi sel rambut meminta waktu hingga besok pagi. Sampai Yumi tidak membalas pesannya, maka ia akan mencukur jenggotnya. Hingga keesokan paginya, Yumi yang bangun masih belum membalas. Bahkan Yumi sama sekali tidak ada semangat hidupnya. Tepat di saat Yumi utiwi ke kantor, para sel langsung meminta Yumi membalas pesan Wong. Sehingga Wong yang sudah mencukur jenggotnya dibuat terkejut karena akhirnya Yumi membalas pesannya. Namun apa daya, jenggotnya sudah terpotong setengah. Jadi mau tidak mau, ia pun mencukur semuanya. Hingga di saat Sei datang ke sana, membuatnya terkejut karena Wong mencukur jenggotnya. Tapi Wong memberitahu kalau ia memang ingin dicukur. Tapi ketika ia pergi, Louis memberitahu kalau Wong melakukan itu demi Yumi. Seketika membuatnya terkejut. Wong pun kembali mengirim pesan, apalagi ia memberitahu kalau ia mencukur jenggotnya. Alhasil Yumi dibuat bingung karena ia tidak memperhatikan hal itu. Namun karena gula darah dari Yumi turun lagi, ia pun tidak menjawab pesan dari Wong lagi. Bahkan si Ruby yang kepo apa yang dilakukan Yumi waktu berkencan buta makin membuat keadaan Yumi kacau balau. Para sel pun mencoba untuk menghentikan sel Histerius, tapi karena sel Histerius sudah mengumpulkan senjata yang dimana itu adalah stres dari Yumi yang dikumpulkan, jadi Yumi sekarang penuh dengan stres di otaknya. Bahkan lebih mudah marah akan sesuatu hal. Kenangan buruk terus berputar yang membuatnya jatuh ke rawa pikiran negatif, sehingga tubuh Yumi mulai melemahkan hal itu. Dan ketika Yumi meminum obat, di saat itu sel akal dan sel emosi meminta Yumi untuk membalas pesan dari Wong dan melawan sel Histerius. Alhasil Wong yang mendapatkan pesan baru dari Yumi berencana untuk mengajaknya pergi bareng. Sembari bertanya jam berapa Yumi pulang, tapi tiba-tiba seseorang tidak sengaja menyenggolnya yang membuat HP-nya rusak. Bahkan ternyata HP-nya baru bisa bener besok hari. Seketika Yumi makin tak karuan hidupnya serta berencana untuk melupakan Wong. Awalnya Ida merasa kalau Wong pasti beda orangnya. Namun karena di otak Yumi benar-benar kacau, ia pun tidak mendengarkan perkataan Ida dan tetap dengan perkataannya. Alhasil Wong pun konsultasi ke Sei dan Louis kalau pesannya seperti itu artinya apa. Sehingga Sei yang paham akan sebuah hubungan, ia memberitahu kalau Yumi mengakhiri kencan buta mereka. Bisa dilihat dari pesannya yang awalnya tertarik, tapi chat terbaru sangat jauh sekali. Tapi Wong tidak menyerah akan hal itu dan tetap berusaha bagaimanapun itu, karena ia tidak mau berakhir secepat ini. Sedangkan Yumi, ia pun izin karena ia tidak enak badan. Namun ketika ia pulang, Ruby masih kepo akan hubungan Yumi dengan Wong, sembari meminjamkannya telepon untuk menelpon Wong. Sel Histerius yang melihat Ruby langsung melontarkan basoka akan curahan hati Yumi ke Ruby. Alhasil Yumi langsung meluapkan kekesalannya yang sudah muak dengan Ruby. Tapi tiba-tiba ternyata Wong sudah datang sembari memberikannya payung dan bertanya kenapa Yumi basah kuyup di tengah hujan. Yumi bisa kena flu. Dan episode 3 pun selesai. Anjir bagus betul drakor ini anjing. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari K-drama Yumi Cell episode 1, 2, dan 3. Drakor yang bagus banget. Anjir, ini baru part 1.
cok. Sudah seseru ini. Wah, harus rame sini drakor ini. Karena kalau tidak, gua tidak bisa melanjutkan di part selanjutnya. Jadi ya, kalianlah yang menentukannya mau dilanjutin atau tidak. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan gua dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat kawaii. Goodbye.